teman-teman yang ingin bergabung di HMPS KPI, mari silakan, kami sangat terbuka, sangat welcome sekali. Baik teman-teman mau bergabung di HMPS KPI atau tidak, itu kami rekan-rekan semester 5, semester 7 sangat terbuka sekali. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu, jangan... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Amalia Rahmatika di podcast Teh Poci tentang podcast KPI. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh Kak Edwin Syah. Beliau ini merupakan mahasiswa aktif di program studi komunikasi dan penyiaran Islam di semester 5. Selain beliau aktif di perkuliahan, beliau juga menggeluti beberapa organisasi. Salah satunya beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Edwin. Halo Malina. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Oke, kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih aktif di perkuliahan. Aktif di perkuliahan ya. Oke. Nah Kak, kita ini ada jargon loh. Kalau nanti saya katakan Teh Poci, jawabnya mantap. Oke, siap. Untuk teman-teman yang di belakang layar, ikutan ya. Oke. Teh Poci, Mantap. Oke, hari ini pembahasannya tentang HMPS KPI. Apa sih HMPS KPI? HMPS KPI itu merupakan salah satu organisasi yang menaungi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kak, kapan sih berdirinya HMPS KPI itu? Gimana sih Kak bisa bergabung di HMPS KPI? Nah, kita tanya langsung yuk sama ketuanya nih. Kak, kakak nih kan sebagai ketua di Hima periode tahun 2021 sampai tahun 2022 kan. Nah, tentunya kakak tahu dong sejarah HMPS KPI itu seperti apa ceritanya. Boleh dong kasih tahu sama teman-teman. Oke, baik. Kasih ya Malina. Ya. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, saya Edwin Syah. Sekarang merupakan mahasiswa semester 5 program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dan alhamdulillah sekarang diberi amanat oleh seluruh rekan-rekan untuk menjadi ketua umum HMPS KPI. Jadi mengenai pertanyaan bagaimana sih sejarah terbentuknya HMPS KPI? Jadi HMPS KPI itu terbentuk awal mulanya itu pada 17 Oktober tahun 2020. Kemudian dilantik atau disahkan itu pada tanggal 25 Novembernya. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi sehingga HMPS KPI terbentuk gitu? Iya, benar. Jadi sebelum-sebelumnya itu HMPS kan belum ada nih. Dan juga sebelum-sebelumnya, sebelum angkatan pertama HMPS KPI itu antara kakak tingkat dan juga adik tingkat di program studi KPI dalam tanda kutip kurang harmonis. Jadi kurang ada kedekatan gitu antara semester lama dan juga semester baru. Nah, berangkat dari situlah teman-teman ataupun kakak-kakak angkatan pertama kepengurusan HMPS KPI rembuk nih. Gimana sih cara kita agar memutus mata rantai agar pola yang kurang enak ini tidak berlanjut gitu ke depannya. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk membentuk yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, agar menjadi tempat, menjadi wadah berkumpul, bercampur baur, berteman, menjalin ikatan antara seluruh teman-teman program studi komunikasi dan penyiaran Islam, baik itu maba ataupun semester atas. Nah, karena mereka juga pernah cerita kepada kita bahwasanya tidak enak di fase sebelumnya, kakak tingkat tidak peduli, kurang merangkul lah. Iya, kurang merangkul, cuek dengan adik-adik tingkatnya gitu. Jadi dengan tujuan yang kalau menurut saya pribadi yang sangat bagus, yang sangat mulia untuk merangkul gitu seluruh rekan-rekan HMPS KPI gitu. Jadi kurang lebih ceritanya. Jadi awal mula terbentuk HMPS KPI ini karena kurangnya kayak kakak-kakaknya kurang merasa dirangkul sama kakak tingkatnya itu ya. Oke. Setiap perjalanan kakak dari HMPS KPI awal mula sampai sekarang
itu seperti apa Pak Kak? Proses Kakak bisa menjabat di Ketua Hima tuh, prosesnya seperti apa? Oke, gitu. Ya. Jadi waktu proses pembentukan MPS KPI itu kita dikontak dengan Kak Zarfan yang merupakan ketua umum yang pertama. Jadi dia mengajak untuk membentuk MPS KPI dan kami berminat karena latar belakangnya tadi yang saya ceritakan. Kemudian terbentuklah waktu periode pertama kepengurusan MPS itu saya menjadi anggota biasa di divisi penalaran dan keilmuan gitu. Kemudian karena dorongan mereka juga para senior angkatannya Kak Zarfan untuk memajukan kemudian agar jangan sampai HMPS KPI ini redup, karena saya sudah terbentuk alhamdulillah, dan juga dengan dukungan seluruh anggota HMPS KPI saya memberanikan diri untuk mengemban amanat sebagai ketua umum di tahun ini. Oke Kak, nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana sih Kak? Oh ya, di setiap HMPS KPI itu kan ada yang namanya setiap bidang-bidang ya Kak, proker kerjanya ya. Nah, setiap proker kerja itu seperti apa sih Kak proker kerjanya? Di masing-masing divisi? Iya, ada divisi apa aja, terus proker kerjanya seperti apa? Oke, jadi di HMPS itu teman-teman mempunyai 4 divisi. Yang pertama divisi keilmuan, divisi minat bakat, divisi Kominfo, dan juga yang terakhir divisi Humas. Nah, ini merupakan pemekaran ataupun pengembangan dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu cuma 3 divisi. Divisi minat bakat, penanaman keilmuan, dan juga Kominfo dan Humas digabung. Nah, di periode tahun ini itu dipecah Kominfo sama Humasnya, jadi masing-masing divisi gitu. Nah, untuk tupoksi atau program masing-masing tentunya beda antara masing-masing divisi. Saya singgung sedikit kalau penanaman keilmuan itu hal-hal yang berbau dengan keilmuan. Sesuai dengan namanya. Jadi misalkan mengadakan talk show, mengadakan seminar yang berbau keilmuan lah, misalkan tentang public speaking, tentang fotografi, videografi, dan lain-lain. Nah, untuk divisi dan bakat itu programnya atau tupoksinya adalah melaksanakan kegiatan yang sesuai bakat dan minat teman-teman gitu. Misalkan ada yang minat olahraga nih, futsal, nah itu kita buatkan jadwalnya kapan mainnya begitu. Misalkan ada yang minat di kesenian, misalkan di tari, itu kita programkan juga untuk pelatihannya gitu. Kemudian misalkan divisi Kominfo, sesuai namanya, mereka teman-teman kawan-kawan di Kominfo itu bergerak di dokumentasi, kemudian bergerak di editing video dan penyiaran setiap program dan hal-hal yang ada di HMPS KPI. Kemudian terakhir itu Humas, yang merupakan pemecahan dari Kominfo. Mereka berdiri sendiri untuk tahun ini. Tentunya tugas mereka adalah sebagai penyambung lidah, sebagai narahubung antara HMPS KPI dengan pihak luar ataupun dengan sesama mahasiswa KPI gitu, kurang lebih. Nih, udah tahu kan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nanyain, Kak, gimana sih Kak bisa gabung di HMPS KPI? Gimana tuh Kak caranya bisa gabung di HMPS KPI? Oke, baik. Oke, jadi untuk teman-teman barangkali semester 3 atau semester 1 yang ingin bergabung di HMPS KPI, jadi kita membuka penerimaan untuk open recruitment itu hampir setiap tahun, jadi setahun sekali. Setiap kurang lebih bulan Januari atau bulan Februari. Sekarang jadi belum buka ya Kak? Sekarang belum. Persyaratannya apa saja sih Kak? Persyaratannya? Oke, jadi untuk persyaratan kalau yang bergabung di HMPS KPI itu tidak muluk-muluk kok. Yang pertama tentunya harus mahasiswa KPI, kemudian masih aktif kuliah. Yang ketiga mau berkomitmen untuk bergabung untuk belajar dan mengembangkan diri dan himpunan di HMPS KPI. Gitu aja sih. Ada tidak Kak Instagramnya untuk HMPS KPI? Ada dong. Ada. Boleh di stalking, boleh di follow juga. Jadi nama Instagramnya adalah @HMPSKPI YIN SAS
Bangka Belitung kalau nggak salah. Oke. Pokoknya terus aja HMPS KPI. Nah, buat teman-teman yang lagi nungguin kapan nih HMPS KPI open recruitment-nya, pantengin terus IG-nya ya Iya, Kak ya. Oke. karena bakal diinformasikan di IG. Benar sekali. Nah Kak, pertanyaan terakhir lagi nih Kak. Nih Kakak kan udah mau akhir masa jabatan ya Iya. di HMPS KPI. Udah tahu dong Kak, Kakak mau siapa ya nih yang mau gantiin saya? Kakak udah tahu dong pandangnya siapa gitu. Ada nggak tidak Kak? Jadi ini men-spill niat pria, bukan niat sih, kayak apa ya? Yang dijagokan Iya. untuk periode berikutnya. Iya. Kalau saya sih yang dijagokan nggak satu atau dua tapi banyak, Iya. karena semuanya berpotensi gitu. Semuanya memiliki bakat, memiliki kemampuan, potensi masing-masing untuk memimpin sebagai ketua umum di HMPS KPI. Yang ingin saya sampaikan adalah bukan saya menunggu siapa untuk Iya. menjadi ketua umum, tapi yang ingin saya sampaikan siapapun yang berminat menjadi ketua umum di berikutnya, silakan, jangan sungkan. Saya sangat support. Mari bersama-sama untuk memajukan HMPS KPI agar jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Amin. Tepuk tangan dong teman-teman. Nah, kita udah di penghujung acara nih. Boleh dong Kak kasih closing statement buat teman-teman nih. Buat teman-teman HMPS KPI atau Iya. umum nih? HMPS KPI dong. Oke, Khususnya baik. untuk mahasiswa yang ingin bergabung di HMPS KPI. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan pertama untuk rekan-rekan anggota HMPS KPI, tetap solid, tetap semangat, tetap belajar dan mengembangkan diri serta himpunan. Walaupun banyak rintangan, halangan, setiap kita melakukan kegiatan dan hal-hal berbau dengan HMPS, tetaplah berjuang, karena kita di HMPS KPI merupakan satu arah, kita merupakan satu keluarga yang sama-sama berjuang di bahtera HMPS KPI gitu. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di HMPS KPI, mari silakan, kami sangat terbuka, sangat welcome sekali. Baik teman-teman mau bergabung di HMPS KPI atau tidak, itu kami rekan-rekan semester 5, semester 7 sangat terbuka sekali. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu, jangan teman-teman yang ingin bergabung di HMPS KPI, mari silakan, kami sangat terbuka, sangat welcome sekali. Baik teman-teman mau bergabung di HMPS KPI atau tidak, itu kami rekan-rekan semester 5, semester 7 sangat terbuka sekali. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu, jangan gengsi. Kalau ada yang ingin disampaikan, misalkan meminta bantuan, ingin diskusi perihal kampus ataupun perihal HMPS, itu silakan sekali. Terus semangat tentunya, jangan mudah pesimis, raih impiannya gitu. Oke, terima kasih Kak Edwin ya yang Oke, sudah sama-sama. menemani podcast kita pada sore hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Edwin bermanfaat, terkhusus untuk mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia organisasi HMPS KPI. Dan kepada teman-teman yang di belakang layar, terima kasih yang sudah mensukseskan acara podcast kita pada sore hari ini. Sekian untuk podcast Teh Poci tentang podcast KPI. Saya Amalina Rahmatika dan Saya Indonesia. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.